Natasha, host kalian hari ini. Dan di episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang lagi ramai banget nih dibicarakan di berbagai platform, yaitu diet intermittent fasting atau yang biasa disingkat dengan IF. Nah, apakah IF ini cuma tren diet sesaat atau benar-benar terobosan di dunia gizi dan gaya hidup sehat? Untuk bantu menjawab itu, aku sudah kedatangan narasumber yang gak asing lagi nih di dunia gizi dan kesehatan. Beliau adalah seorang ahli gizi, klinis, dan edukator gizi yang sudah menangani berbagai kasus diet, termasuk IF. Selamat datang Mbak Akila Najani. Halo Natasha, makasih banget lo udah undang. Seneng banget nih bisa datang ke podcast hari ini. Mana topik kita hari ini kan penting banget nih harus dibicarakan. Iya, benar-benar lagi ramai banget nih, lagi topik booming banget nih. Oke, langsung aja ya Mbak Akila. Nah, mungkin bisa dijelasin dulu Mbak secara sederhana, apa sih sebenarnya intermittent fasting itu? Makan dan puasa. Jadi bukan diet yang sekedar mengatur apa yang boleh dimakan, tapi lebih ke kapan kita makan dan kapan kita nggak makan. Yang paling umum tuh kan metode 16-8 ya, kalau Natasha pernah dengar. Itu berarti artinya puasa selama 16 jam dan makan di 8 jam. Misalnya berarti kan kalau kita makan dari jam 12 siang sampai jam 8 malam, berarti lalu puasa sampai besoknya. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi berbeda dari diet-diet lain yang biasanya nyuruh kita untuk berhenti makan karbo atau yang berlemak, itu beda ya Mbak? Iya betul Natasha, jadi IF ini tuh gak serta-merta cuman melarang jenis makanan tertentu, tapi dia lebih ke gimana kita manajemen waktu makan. Cuman ya balik lagi, kita harus aware deh, jenis makanan yang kita konsumsi di waktu makan itu. Kalau misalnya kita isi kayak makanan penuh lemak, gulanya berlebih, ya jadinya manfaat IF-nya gak optimal dong, jadi gak berefek gitu. Oke. Jadi walaupun diet ini tuh cukup fleksibel, tapi tetap harus diperhatikan juga ya. Oke. Nah, kalau kita bandingkan nih, apa sih sebenarnya perbedaan yang paling mencolok antara IF dan diet lainnya, kayak diet keto, rendah kalori, atau vegan misalnya Mbak? Oh, kalau dibandingin diet-diet lain tuh biasanya mereka lebih ke mengatur jumlah konsumsi makanan yang dikonsumsi kan, jumlah makanannya. Kayak misalnya kan berarti kalau diet keto itu berarti kan kita makannya itu dalam jumlah yang rendah tuh, karbohidrat ya dibatasin kan. Ada juga kayak diet Atkins itu berarti kan konsumsi proteinnya disuruh berlebih, ditinggiin di dalam proteinnya, jadi makannya fokus di protein. Terus juga kalau diet vegan berarti dia memenuhi makanannya itu dari nabati kayak gitu. Nah, cuman kalau IF ini fokus di pola waktu makan. Jadi bisa aja kamu ini vegan, tapi kamu juga nerapin IF ini. Nah, di sini menariknya emang IF ini tuh dia bisa dikombinasi dengan diet yang lain supaya hasilnya mungkin bisa jadi lebih optimal kayak gitu. Cuman kita juga harus hati-hati lakuinnya dengan aman gitu. Jadi walaupun sebenarnya bisa dikombinasiin tuh memang harus diperhatikan juga ya Mbak? Iya, jangan langsung asal-asal coba aja. Oke. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini dilihat-lihat tuh diet IF ini tuh makin banyak banget tuh disebut-sebut Mbak, di berbagai sosial media, di TikTok, di Instagram tuh, bahkan selebriti sampai atlet top itu juga ikut menjalani diet ini. Sebenarnya apa sih Mbak yang menyebabkan IF tuh menjadi diet yang begitu populer di kalangan masyarakat saat ini? Oke, ini tuh sebenarnya bisa jadi tuh karena ada dua hal besar ya kalau ditangkap. Kayak pertama itu karena emang banyak nih hasil riset yang membuktikan sesuai fakta nih apa manfaat dari IF ini gitu. Salah satunya ada studi dari Harvard, itu emang menunjukkan bahwa diet IF ini bisa membantu mengontrol gula darah, tekanan darah, bahkan juga ke risiko penyakit kronis loh. Iya, jadi dia emang terbukti lah secara ilmiah manfaatnya. Terus yang kedua, IF ini tadi ya fleksibel, dia cocok dibuat diterapkan di gaya hidup modern ini. Kayak misalnya kan banyak nih ya yang sibuk-sibuk, kayak mahasiswa juga sibuk kuliah atau orang yang sibuk kantoran. Nanti dia ngejar waktu jam masuk malah melewatkan sarapan kan. Nah itu secara tidak sadar dia udah melakukan IF
Karena kan dia jadi gak sarapan tuh, gak makan di pagi hari ya. Iya, jadi puasa ya. Iya, jadi dia puasa tuh, udah menerapkan benar. puasanya. Nah itulah, jadi IF itu fleksibel, jadi bisa menyesuaikan jadwal harian gitu. Oke, ya. Ada kemungkinan banyak orang tuh udah melakukan IF ya Mbak ya? Iya, karena kan tadi balik lagi, terutama yang nggak sarapan atau juga yang melewati jam makan malamnya itu dia jadi lebih lama, lebih duluan. Kayak misalnya dia cepet jadi di sore hari tuh buat makan malamnya gitu. Itu dia mungkin bisa dikatakan masuk ke pola jenisnya yang 14-10 atau yang 16-8. Nah, kalau dari sisi dunia klinis nih Mbak, sebenarnya apa benar diet IF itu bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan sistem metabolisme di tubuh kita? Secara umum iya benar. Jadi IF ini tuh bisa membantu menurunkan kadar insulin, meningkatkan pembakaran lemak, dan mendorong proses autofagi. Nah, proses autofagi ini tuh adalah proses pembersihan sel-sel rusak di dalam tubuh kita. Nah, dalam hal berat badan juga, IF ini tuh menciptakan defisit kalori secara alami kan. Secara tanpa sadar tuh kita jadinya udah melakukan defisit kalori. Karena kan waktu makan kita dibatasin, berarti otomatis asupan kalori kita juga berkurang. Cuman tetap ya harus kita perhatiin kualitas makanannya, kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya diet IF ini bukan alasan bagi kita untuk tetap makan apa aja nih selama melakukan diet, tapi tetap harus diperhatikan juga ya Mbak, dipilah-pilah gitu apa yang dikonsumsi. Iya benar. Meskipun waktunya itu fleksibel, tapi apa yang masuk ke tubuh kita tuh tetap harus dipilih. Benar sekali. Jadi pas lagi waktu timenya kita makan, itu kita bukannya mikir malah wah ini tiket gratis gitu. Berarti aku seenaknya nih makan apa aja, aku mau pesen 3 loyang pizza, itu Jadi salah. Cheating time ya? Iya, malah jadi cheating time, jadinya nggak optimal loh nanti efek IF-nya. Jadi salah. Nah, tapi di sisi lain ada yang bilang kalau dampak dari diet IF ini itu bisa bikin pusing, lemas, bahkan bisa bikin asam lambung naik, Mbak. Nah, itu benar atau salah? Oh iya, itu tuh emang bisa terjadi, Natasha, karena emang kan di fase awal baru menerapkan tuh, apalagi kan yang masih pemula. Karena kan mungkin sebelumnya tubuhnya ini berantakan makannya, jadi kayak kaget tuh tubuhnya buat beradaptasi lagi. Yang namanya ritme makannya tadinya nggak terstruktur, tiba-tiba jadi malah ditahan dulu, kan kaget gitu. Nah, jadi cuman ya efek kayak ini biasanya ya bersifat sementara kok. Kalau misalnya nanti dia udah berlangsung lama, nanti badannya mulai beradaptasi, bisa mengikuti gitu. Nah, cuman resiko-resiko ini sayangnya tuh bisa meningkat di keadaan tertentu gitu, orang-orang tertentu. Kayak misalnya kan beberapa orang yang punya diabetes misalnya, ibu hamil, ibu menyusui, atau yang punya masalah hormon tiroid gitu. Oke, jadi sebenarnya dampak-dampak negatif itu terjadi kalau tubuhnya itu baru pertama kali nih ya Mbak menjalani diet IF itu. Jadi kayak tubuhnya itu terkejut sama sistem makan dia yang tiba-tiba ada jedanya, jeda puasanya gitu ya Mbak ya. Oke, nah tadi tuh banyak ya Mbak manfaatnya. Nah, meskipun banyak manfaatnya itu sebenarnya itu tetap cocok nggak sih untuk ke semua orang yang menjalani diet IF ini? Nah iya sih, kalau misalnya cocok ke semua orang, diet IF ini nggak semua orang cocok. Jadi emang perlu lagi dikonsultasi lagi, karena emang kondisi kesehatan tertentu itu dia efeknya malah jadi memperparah keadaan orang tersebut nantinya. Oke. Nah, siapa aja sih Mbak sebenarnya yang boleh dan tidak boleh untuk menjalani diet IF ini menurut Mbak Kila? Yang sebenarnya direkomendasikan atau disarankan melaksanakan IF itu ya, yang boleh itu orang dewasa yang sehat pastinya, terus penderita obesitas ini, apalagi yang orang yang sudah punya pola makan berantakan, ini IF tuh emang cocok banget karena nanti dia jadi terbantu tuh dalam struktur waktu makannya. Nah, kalau yang tidak disarankan itu berarti anak-anak dan remaja, karena kan mereka masih dalam masa pertumbuhan. Nah, ini kan
sayang dong kalau mereka malah disuruh menahan asupan nutrisi mereka. Nah itu nggak boleh gitu. Terus ibu hamil dan menyusui, lalu penderita hipoglikemia, terus orang yang dengan riwayat gangguan makan, terus juga ini pasien diabetes yang menggunakan insulin. Nah itu jangan sih diet IF ini. Oke, berarti ada kondisi-kondisi tertentu, penyakit tertentu yang nggak boleh menjalani diet IF. Oke. Nah, untuk sobat sehat yang tertarik mencoba IF, apa sih sebenarnya Mbak langkah awal yang aman dan realistis dalam menjalani diet IF ini? Biar teman-teman tahu nih yang nonton podcast ini. Oke. Nah, kalau ngomongin langkah amannya gimana sih diet IF yang benar itu? Yang pertama, pasti kan tadi tubuh kita perlu adaptasi. Berarti kita harusnya pelan-pelan dulu, jangan langsung yang ekstrim. Berarti kita cari tipe yang ringan dulu, itu yang jenis 12-12. Itu tuh 12 jam makan, 12 jam puasa. Nanti kira-kira udah terbiasa nih, gak ada efek-efek yang lemes lagi, berarti kan udah mulai beradaptasi tubuhnya. Baru bisa ditingkatkan ke 14-10 atau ke 16-8, kayak gitu. Nah, yang kedua, itu juga pastiin asupan cairan itu penting banget tercukupi. Kadang orang suka salah, oh ini puasa. Nah, karena kalau diet IF ini bukan puasa kering kayak kita yang umat muslim biasa puasa, tapi kita di saat waktu puasa itu puasa sekedar puasa makannya. Kalau asupan cairan itu tetap masuk. Jadi bisa nih tetap minum air putih atau teh tawar ya tanpa gula, kopi hitam di masa puasanya itu sebelum waktu makan. Lalu yang ketiga, itu usahakan tetap makanan yang bergizi. Jadi pas lagi waktu makan tadi malah jangan masukin pizza, masukin burger, malah junk food semua yang dimakan, itu salah. Iya, jadi cheating time lagi. Kapan mulai diet IF-nya? Oke, jadi prioritasin ada protein, lemak sehat, terus sayuran, dan hindari juga gula-gula yang berlebihan. Oke. Nah, IF ini ternyata ada banyak ya Mbak variannya, iya. 14-8, 14-10, 12-12. Bisa dijelasin nggak Mbak beberapa yang paling populer dilakukan sama masyarakat itu yang mana sih Mbak kira-kira? Iya, ini tuh jenis diet IF itu sebenarnya unik ya, karena banyak angka-angka menarik gitu, kayak kok banyak banget angkanya, sebenarnya apa sih maknanya? Jadi emang jenis-jenis IF itu ada beberapa, kayak 16-8 yang tadi udah saya sebutin, itu tuh berarti kita bisa maknain kalau 16-nya itu angka 16 jam puasa, lalu 8 jamnya itu waktu makan. Nah inilah yang cocok untuk pemula, karena dia termasuk yang fleksibel juga. Lalu ada jenis yang 14-10, ini lebih ringan dari 16-8 ya, karena 14 jam puasa, lalu 10 jamnya kita makan. Tapi ada juga yang beda nih, ada yang tipe 5-2, itu tuh berarti kita makan normal dalam 5 hari, lalu 2 harinya itu kita makan sekitar cuma 500 sampai 600 kalori. Oh, iya, ini beda gitu pembacaan angkanya. Terus ada juga yang mirip-mirip, dan ini juga lumayan booming sih, banyak yang menerapkan OMAD. Mungkin Natasha pernah dengar? Iya, pernah. OMAD ya, 1 meal a day. Ya, jadi itu lagi booming. iya, jadi dalam sehari itu cuma makan makanan utama, makan besar tuh sekali aja cukup. Udah dia makan 1 kali aja. Anak kos tuh sering Mbak kayak gitu. Iya sih, anak kos tuh sebenarnya malah melaksanakan OMAD ya, tanpa sadar kan. Nah, terus ada juga alternate day fasting nih. Ini bisa dibilang kayak puasa Daud sih. Jadi kayak dia tuh seling-seling, sehari makan, sehari puasa gitu. Jadi emang dibatasinnya dalam sehari gitu. Cuman ya dari berbagai jenis tipe ini kan banyak, tapi efektivitasnya ini masih bergantung lagi ya ke diri individu yang menerapkan masing-masing. Karena kan tiap tubuh orang ini kan beda ya. Reaksi yang terjadi dalam tubuhnya itu, meresponnya bagaimana. Cuman ya kuncinya sama, harus bagaimana konsistensinya, terus juga harus mendengarkan sinyal tubuh diri sendiri gitu. Balik lagi ujungnya konsisten. Oke, nah saya punya pertanyaan menarik nih Mbak. Dari sudut pandang menurut Mbak sendiri, itu intermittent fasting ini atau IF ini itu sebenarnya tren semata doang atau bisa dijadiin terobosan, atau memang terobosan baru nih di dunia gizi? Nah iya, kalau bisa dibilang tren, justru saya kurang setuju. Malah ini saya bisa bilang diet IF ini emang termasuk terobosan yang bisa berumur panjang. Karena
selain sederhana dan fleksibel, IF ini juga tadi kan sempat ada banyak nih studi literatur yang menunjukkan, membuktikan secara ilmiah manfaatnya bagaimana. Terus juga kalau misalnya dia dilakukan karena ikut tren doang tanpa edukasi, dia bisa gagal gitu. Jadi emang balik lagi harus edukasi untuk melakukan diet IF ini, kayak gitu. Tergantung gimana kita menyikapinya, kayak gitu. Mau jadi gaya hidup jangka panjang kah, atau cuman ngikut-ngikut FOMO aja? Ya, berarti emang harus ya benar-benar dipelajarin dulu ya berarti Mbak, Iya, sebelum menjalani benar. diet itu. Oke. Nah, nggak terasa nih kita udah nyampe Mbak di penghujung acara. Oh, udah selesai ya? Iya. Nah, Mbak Kila, terima kasih banyak untuk semua penjelasan yang super lengkap. Karena topik kita kali ini benar-benar relate banget di kehidupan saya juga. Iya. Karena saya ini sendiri juga pernah menjalani diet IF, tapi Wow. itu udah lama banget. Nah, ternyata kalau menurut pandangan saya sendiri dan menurut apa yang saya alami, saya termasuk yang gagal. Kenapa saya bilang gagal? Memang berat badan saya turun, tapi setelah saya stop, itu jadinya saya nggak naik-naik lagi. Jadi saya susah menaikkan berat badan. Oh, jadi turun terus menerus malah? Atau stuck di situ aja? Stuck di situ aja. Oh. Kayak saya menarik banget nih, kayak saya seneng bahas Masuk kita ya, bahas bahas intermittent dengan fasting. yang menerapkan. Iya, oke Mbak. Terima kasih banyak ya Mbak untuk Iya. semua penjelasannya tadi. Nah, terakhir ada pesan khusus untuk sobat sehat yang ingin mencoba IF dari Mbak Kila? Oke, mungkin buat teman-teman pendengar podcast ini, ya pastinya kalau mau menerapkan sebuah diet, itu penting banget nih untuk konsultasi dulu, apalagi untuk edukasi diri sendiri dulu, cari pengetahuan secara mandiri, jangan cuma FOMO-FOMO aja. Karena IF ini itu alat ya, bukan jadi tujuan atau jadi goals gitu. Perlu banget buat dengerin tubuh kamu, terus evaluasi, terus ya jangan takut buat konsultasi juga, tanya-tanya ke yang lebih tahu. Terus gaya hidup sehat itu tuh bukan kompetisi pokoknya, tapi dia ini proses. Jadi harus yakin, sabar dengan proses ini, karena nanti akan berjalannya waktu, akan menemukan hasil yang sesuai gitu. Wah, dalam banget cuy quotes-nya. Jadi intinya trust the process ya Mbak. benar, harus proses, jangan mau yang cepat-cepat. Iya, oke. Sekali lagi terima kasih banyak ya Mbak Kila. Semoga kita bisa mampir lagi bersama Mbak di next episode Dengan dari senang podcast hati. kita ini. Tunggu topik selanjutnya. Nah, untuk kamu yang dengerin episode ini, jangan lupa share ke teman atau keluarga yang mungkin tertarik dengan intermittent fasting. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap sehat dan tetap sadar.